Setelah tadi kita melakukan pembahasan untuk besaran gaya, kita masuk ke besaran kedua yang sering dikaitkan dan menjadi variabel yang sering dibahas ketika kita pada pembahasan tentang hukum Newton tentang gerak, yaitu besaran massa. Nah, di bagian sesi ini kita memaknai bahwa massa ini merupakan sifat khas yang selalu dimiliki oleh setiap benda. Jadi mulai dari benda yang ukuran besar sampai ukuran yang kecil ya, itu memiliki nilai massa sekalipun ketika kita pembahasannya pada bidang kajian fisika mikroskopik itu ada pembahasan lebih lanjut lagi. Namun untuk pembahasan saat ini kita membahasnya secara umum dulu. Nah, jadi tadi dimaknai bahwa massa ini merupakan sifat khas yang selalu dimiliki oleh setiap benda. Nah, di sini Ibu kenalkan ada dua istilah yang berkaitan dengan massa, yaitu tentang massa gravitasi dengan massa inersia. Nah, massa gravitasi ya, massa gravitasi ini dimaknai sebagai nilai massa yang berperan dalam menentukan besar kecilnya interaksi suatu benda dengan benda yang lainnya. Nah, interaksi yang dimaksud di sini bisa berupa dorongan atau tarikan, kalau tadi kita kaitkan juga dengan gaya ya. Kemudian istilah massa yang kedua adalah massa inersia. Nah, massa inersia ini memiliki pandangan yang berbeda dengan massa gravitasi. Kalau tadi massa gravitasi, nilai massanya ini merupakan cara pandang bagaimana menentukan besar interaksi suatu benda terhadap benda lain. Nah, sementara massa inersia itu dipandang sebagai ukuran kemalasan suatu benda untuk mengubah keadaan geraknya karena pengaruh gaya. Jadi, massa ini dikaitkan dengan cara pandang memandang massa, bagaimana kemudian suatu massa ini ketika suatu benda memiliki massa tertentu, itu bagaimana ukuran kemalasannya untuk tetap mempertahankan posisinya. Nah, ini kita sudah juga bahas di hukum 1 Newton bahwa benda yang diam akan lumrahnya adalah cenderung untuk tetap diam, atau benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu cenderung akan mempertahankan kecepatan. Nah, jadi nanti dari segi pengertian massa inersia ini kita memaknai bahwa tentu secara kontekstual Nandaku sekalian sudah paham ketika massanya semakin besar, kecenderungan kemalasannya untuk mengubah kondisinya itu ya, baik dalam keadaan diam ataupun sementara bergerak seperti apa. Tentu Nanda sudah memiliki pengetahuan secara kontekstual. Nah, untuk memahami lebih lanjut terkait dengan hukum 1 Newton ya, hukum pertama Newton, mari kita mencoba membahas contoh soal berikutnya. Nah, jadi untuk contoh soal kedua ini sesuai dengan pencantuman dalam gambar ya. Ini digambarkan di bagian soal ini menggambarkan adalah adanya sebuah gambar yang menunjukkan dua buah gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, pertanyaannya di sini, jika sebuah gaya ketiga ingin dikerahkan juga pada benda ini, nah ada dua kondisi yang menjadi syarat untuk menentukan F3. Yang pertama, kondisi pertama adalah berapa besarnya F3 sehingga bendanya dalam keadaan diam ya. Kemudian berapa besarnya gaya F3 jika dikehendaki benda ini bergerak dengan kecepatan konstan yaitu sebesar 5 meter per second. Nah, coba kita lihat analisis jawabannya. Jadi kondisi pertama tadi adalah benda dalam keadaan diam. Nah, kita lihat penjelasannya, jika benda dalam keadaan diam maka harus sesuai dengan keberlakuan pada hukum pertama Newton, di mana sigma F-nya sama dengan 0 ya. Jadi kalau bendanya dikehendaki diam, berarti kita kembali ke penerapan hukum pertama Newton, di mana jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut itu resultannya harus sama dengan 0. Nah, jika kemudian ini ditindaklanjuti, jika arah kanan kita anggap sebagai nilai positif, maka sigma F sama dengan karena tadi dikerahkan F3 ya, berarti F1 di F2 ditambah F3 itu ini harus sama dengan 0, sehingga di sini ditulis angka 0. Nah, berdasarkan gambar yang terlihat tadi, yang sudah nampak nilainya adalah 3 Newton dengan 5 Newton, sisa F3 yang belum kita ketahui. Nah, sehingga karena
ke sisi kanan tadi kita maknai sebagai arah yang positif, berarti untuk F2 itu kita anggap nilainya negatif. Sehingga di sini Ibu cantumkan minus 3. Nah, 5 dikurang 3 ditambah F3 Newton itu harus sama dengan 0. Sehingga diperoleh bahwa F3 ini sebesar minus 2 Newton. Nah, nilai minus ini menandakan bahwa F3 itu harus mengarah ke kiri. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, Anda sekalian itu harus lihat dulu kata kuncinya, keadaan apa yang dikehendaki. Nah, ketika kemudian dikehendaki bendanya diam, berarti akan kembali ke hukum pertama Newton. Nah, sehingga ketika kita mencoba menggambarkan untuk posisi F3 kurang lebih seperti ini. Jadi tadi F1-nya ke kanan, F2-nya ke kiri, dan F3-nya juga ke kiri untuk bisa saling menyeimbangkan sehingga bendanya tetap dalam keadaan diam. Kita masuk di kondisi kedua. Kondisi kedua dikehendaki benda bergerak dengan kecepatan konstan, ya. Bergerak dengan kecepatan konstan. Berarti ini masih harus mengacu pada hukum pertama Newton. Nah, sehingga masih berlaku sama, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, karena ini dikehendaki sigmanya atau jumlah gaya yang bekerja masih harus sama dengan 0, berarti dengan demikian kita sudah bisa menebak bahwa F3-nya juga tentu akan sebesar minus 2 Newton, ya, yang berarti menandakan bahwa arah gaya untuk F3 itu mengarah ke kiri. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan hukum kedua Newton. Ya, Ibu sebenarnya pada sesi ini hanya merekol ya, recall ingatan-ingatan Ananda tentang dasar-dasar yang pernah diterima pada saat di SMA. Nanti pembahasan lebih dalam itu kita nanti tindak lanjuti pada saat di pembahasan contoh soal. Nah, seperti yang aku ketahui bahwa persamaan dari hukum kedua Newton itu menyatakan bahwa percepatan yang berlaku pada suatu benda itu dipengaruhi oleh nilai gaya dan nilai masanya. Nah, coba Anandaku sekalian memperhatikan gambar di sisi kanan ini. Di bagian pertama ya, di bagian pertama, ketika sebuah gaya diberikan pada pemain olahraga ini ya, memberikan sejumlah gaya. Ibu kok tiba-tiba bilang lupa ya nama olahraganya. Jadi diberikan pada bola. Nah, ketika kemudian F-nya yang diberikan sama, maka kemungkinan ketika kita memberikan gaya pada sebuah benda kecil, maka percepatannya yang akan besar ya, terhadap pengaruhnya terhadap gaya. Nah, sementara untuk kondisi kedua dibandingkan dengan mobil ya. Nah, pada kondisi ini yang besar adalah nilai massanya. Jadi sehingga kita bisa memaknai bahwa nilai gaya yang diberikan pada sebuah benda itu dipengaruhi oleh besaran massa dan nilai percepatannya. Nah, ketika kita mengurainya ke dalam komponen X, Y, Z, maka sama seperti pada pembahasan kinematika satu dimensi, kita bisa menguraikannya di mana untuk gaya pada sumbu X itu diperoleh dari massa dikali percepatan setelah diproyeksikan terhadap sumbu X, kemudian pada resultan gaya pada sumbu Y dengan mengalihkan antara massa dengan percepatan setelah diproyeksikan terhadap sumbu Y, dan demikian pula pada sumbu Z. Nah, untuk menguji pemahaman kita terkait tentang penerapan hukum 2 Newton, mari kita mulai masuk di contoh soal. Nah, contoh soal kedua ini, mohon maaf ya Ibu, tidak translate, langsung pindahkan saja, tapi nanti Ibu coba untuk kita menerjemahkan bersama. Jadi di dalam gambar soal pertama ini itu ada kondisi A. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa pada bagian ini dijelaskan contoh penerapan dari hukum kedua Newton tentang pergerakan sebuah keping ya. Nah, di sini ada 3 kondisi yang dikehendaki. Nah, kondisi yang dikehendaki berdasarkan gambar. Nah, kemudian di sini diberikan penjelasan bahwa kepingnya ini memiliki massa sebesar 0,2 kg. Sementara F1 dan F2, F1 masing-masing adalah 4,0 Newton, kemudian F2 2,0 Newton, sementara F3 merupakan gaya yang besarnya sebesar 1,0 Newton tapi diberikan dalam arah sebesar 30 derajat ya. Nah, pertanyaan kemudian
diminta untuk menentukan ya, what is the acceleration of the park. Jadi diminta untuk menentukan percepatan yang dialami oleh keping ini untuk di situasi atau kondisi A, B, dan C. Nah, kita mulai dulu dari bagian A. Nah, kalau kita lihat di bagian A ini sangat mudah ya, karena yang bekerja adalah masih satu gaya. Jadi keping ini diberikan satu gaya yaitu F1. Berarti kita sudah bisa tebak F1 di sini nilainya tadi adalah 4,0 Newton. Jadi sekali lagi sebelum pembahasan contoh soal ini, F2 ini penerapan hukum kedua Newton ini mulai kita bahas ketika sebuah benda diberikan gaya dan benda tersebut mengalami perubahan keadaan, yaitu memiliki pergerakan atau memiliki perubahan kecepatan. Nah, itu kondisi yang memungkinkan. Nah, sekarang kita masuk di bagian B. Kalau tadi di bagian A yang bekerja hanyalah F1, di bagian B yang bekerja adalah F1 dengan F2 dengan arah yang berlawanan. Jadi ada 4 Newton dengan 2 Newton yang bekerja pada keping ini, sehingga diminta juga untuk menentukan nilai percepatan. Sementara yang ketiga, gaya yang bekerja tadi sama pada kondisi B, 2 gaya, namun kali ini gaya yang bekerja adalah hanya F2 dengan F3, di mana F2 sebesar 2 Newton, kemudian F3 sebesar 1 Newton, namun ditarik dalam arah 30 derajat. Nah, sekarang kita mulai dulu dari kondisi pertama. Kondisi pertama, benda ditarik dengan F1 sebesar 4 Newton. Nah, sehingga mudah saja ya. Jadi untuk menentukan langsung diterapkan hukum 2 Newton ya untuk menentukan percepatannya. Berarti bisa diperoleh dengan membagi antara gaya dibagi dengan massa. Sehingga diperoleh 4 Newton dibagi dengan 0,2 kg sehingga diperoleh 20 meter per second. Kita masuk di kondisi kedua. Kondisi kedua yaitu benda sudah mulai dipengaruhi lebih dari satu gaya, berarti hal yang perlu dilakukan adalah mencari resultannya dulu. Jadi karena F yang diberikan dalam arah yang berlawanan, maka perlu ditentukan resultan gaya. Karena berlawanan berarti sisa dikurangkan saja, yaitu 4 dikurang 2 dapat 2 Newton, sehingga A-nya tidak lain adalah 2 Newton. 2 Newton ini merupakan resultan gaya tadi. Di sini harusnya sigma F ya. 2 Newton per 0,2 didapatlah 10 meter per second kuadrat. Sementara kondisi ketiga, benda ditarik oleh F2. Nah, sama tadi karena ada 2 gaya, berarti kita perlu menentukan dulu berapa resultan gayanya. Resultan gaya diperoleh dengan untuk yang memiliki arah, berarti kita karena ini F2-nya bekerja dalam sepanjang sumbu X, maka F3-nya ini kita proyeksi terhadap sumbu X juga, di mana F3 cos 30 derajat dikurangi dengan 2 Newton ya. F2-nya ini sebesar 2 Newton untuk mencari resultan, diperoleh sebesar minus 1,14. Nah, minusnya ini menandakan bahwa kepingnya ini bergerak ke arah kiri ya, dominan dipengaruhi oleh gaya F2. Nah, sehingga nilai percepatannya yaitu min 1,14 dibagi dengan 0,2 dapat min 5,7 meter per second kuadrat. Nah, demikianlah tadi 3 kondisi kita tentukan untuk contoh sederhana ini, untuk 3 kondisi terkait dengan penerapan hukum kedua Newton.